Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para praktisi maritim yang kami banggakan di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di beberapa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Beberapa saat yang lalu saya menerima beberapa pertanyaan yang terkait dengan apa yang disebut dengan Ship Structural Access Manual, atau suatu tata cara untuk mengatur terkait dengan cara-cara memasukin kargo, ruang kargo atau ruang tangki untuk kapal tanker, atau ruang kargo hold untuk kapal bulk carrier, atau kapal-kapal kargo yang lain. Bagaimana cara memasuki ruangan tersebut, bagaimana aksesnya memasuki ruangan tersebut. Ini semua sudah diatur di namanya Ship Structure Access Manual, karena bagian-bagian konstruksi kapal, bagian konstruksi misalnya gading-gading, mulai dari floor, kemudian bracket, kemudian gading yang ada di sisi lambung kapal, termasuk di wing atau di deck, di bawah main deck. Kalau kapal itu tangki cukup besar, sehingga seperti halnya hanggar pesawat terbang, itu cukup besar, kalau kapalnya cukup besar, sehingga tangki yang begitu besar itu hukumnya wajib diperiksa segala sudut-sudut daripada konstruksi kapal tersebut, bahkan sampai bisa dipegang dari dekat, atau bagi siapapun yang akan melakukan survei yang disebut close up survei, sehingga seorang surveyor yang melakukan close up survei itu wajib meminta apa itu yang disebut dengan Ship Structure Access Manual. Dan Ship Structure Access Manual ini harus dimintakan persetujuan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah kalau di Indonesia SIKOM, kalau kapal itu mengibarkan bendera Singapura, taruh kata, harus dimintakan approval kepada pemerintah Singapura. Itulah sebenarnya Ship Structure Access Manual. Pertanyaan kepada saya waktu itu adalah terkait dengan tujuannya apa, Pak? Kalau kenapa kapal harus dilengkapi Ship Structure Access Manual, Tujuannya adalah bahwa manual ini dipakai sebagai panduan bagi para inspektor, para marine inspektor, para inspektor, siapapun yang memeriksa tangki kapal, surveyor yang melakukan close up survei, atau owner surveyor, atau siapapun, pihak marine independent marine surveyor, semua yang melakukan pemeriksaan terhadap frame atau structure, part of construction daripada suatu kapal, maka bisa menggunakan Ship Structure Access Manual. Tujuan yang kedua dipakai untuk melakukan pemeriksaan oleh pihak ketiga, misalnya NDT, service provider, misalnya dalam industri industrial service itu ada namanya NDT. Seorang NDT staff yang melakukan pemeriksaan itu harus juga diberikan akses di dalam suatu buku yang disebut Ship Structure Access Manual, Ship Structure Access Manual. Memang kadang ini sering terlupakan bagi para pemilik kapal, operator, maupun bahkan oleh para surveyor, itu melupakan kalau hal ini adalah merupakan wajib, Terima kasih kawan-kawan yang dari Pertamina yang sering bertanya kepada kami.
Berikutnya, apa saja yang ada di dalam ship structure access manual. Nah, ini apa saja? Yang pertama, di dalam ship structure access manual ini pasti harus menyampaikan gambar. Tangki 1, tangki 2, tangki 3, tangki 4 sampai 6, tangki tengah, tangki kiri, tangki kanan. Nah, semua itu pasti ada aksesnya. Dan aksesnya itu kalau orang sudah ada di bawah, dari akses ladder tadi sampai di bawah, dia pasti harus bisa menyentuh seluruh akses, seluruh komponen atau part daripada kapal tersebut. Nah, kapal ini harus bisa diidentifikasi di mana letak-letak daripada akses tersebut. Biasanya dalam bentuk ladder yang bisa dipasang secara permanen maupun dipasang secara tidak permanen, ya, itu namanya akses manual. Juga dalam bentuk naratif, ya. Jadi bila Anda seorang surveyor yang memasuki tangki B, maka begitu Anda masuk di akses kargo akses untuk daerah frame sampai sekian menggunakan tangga ini, tangga ini menggunakan frame sekian sampai sekian, tangga ini, dan seterusnya. Nah, itu semua harus bisa dijangkau dari dekat oleh surveyor. Gunanya agar mengetahui letak-letak mana yang daerah critical construction daripada suatu kapal. Kemudian isinya apa lagi? Isinya terdiri dari spesifikasi teknik, ya. Spesifikasi teknik daripada part daripada akses construction akses manual tersebut. Jadi ada ketebalan berapa diameter, spacingnya, stepnya bagaimana, berapa materialnya, yang anti corrosion. Partnya harus anti corrosion. Kemudian dimensi-dimensinya juga harus tercantum di dalam akses manual tersebut. Kemudian memungkinkan seorang surveyor itu untuk bisa mengakses, memegang, ya, menyentuh pakai senter, ya, bisa menyentuh apakah ada terjadi deformasi, cracking, corrosion, dan sebagainya. Itulah yang disebut ship structure access manual. Di situ harus dicantumkan. Kemudian terutama untuk bagian-bagian yang construction yang kritikal. Kritikal itu apa? Yang mudah deformasi, mudah defleksi, buckling, terjadi corrosion dan sebagainya, retak, ya. Itu namanya daerah-daerah tersebut harus ada, ya, harus ada. Makanya di dalam fatigue analysis, begitu tandanya merah, maka di situ pasti dikasih akses control manual. Kemudian bentuknya boleh dalam bentuk permanen maupun dalam bentuk portable, ya, bentuknya. Apalagi Pak di situ? Ada namanya bila suatu pemeriksaan itu menggunakan rafting atau menggunakan rakit, ya. Dulu kami sering periksa dengan Lloyd Register, PKI dengan Lloyd Register. Kita meriksa dengan pada saat air penuh. Nah, pada saat rafting ini itu ada posisi akses manual, ya, yang ada tangga-tangganya, itu bisa dijadikan patokan bahwa daerah-daerah itu adalah merupakan daerah yang kritikal. Kemudian terkait juga bagaimana operasional di situ. Ada tali temali, ada bagaimana pemasangan tali temali, semua harus dicantumkan di dalam manual tersebut. Ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu list of inventory, inventarisasi alat-alat yang ada di dalam kargo tersebut, ruang kargo hold, dan alatnya apa saja dan bagaimana, apa saja spesifikasinya dan listnya bagaimana,
dan bagaimana cara penggunaannya. Itu semua harus dicantumkan di dalam access control atau ship structure access manual. Kawan-kawan semua, ada pertanyaan lagi yang tidak kalah pentingnya di sini, yaitu apa itu yang disebut dengan area kritis, ya, area konstruksi kapal yang kritis. Nah, ini harus diketahui oleh para surveyor, para superintendent, para owner surveyor. Yang dimaksud dengan area konstruksi kapal yang kritis adalah, yang pertama adalah lokasi tersebut harus sudah diidentifikasi, karena berdasarkan perhitungan titik lemah daripada suatu konstruksi kapal. Daerah-daerah yang mudah mengalami deformasi, mudah corrosion, buckling, dan sebagainya, itu disebut daerah yang critical area. Tentunya di dalam akses manual tersebut, ship structure access manual tersebut tentunya sudah dilampiri beberapa perhitungan daerah mana yang memang lemah, sehingga ada perhitungannya, mana yang kira-kira mendekati kritik, mana yang kira-kira belum mendekati kritik. Itu biasanya ada berdasarkan class rule, itu ketemu hitung-hitungannya, atau menggunakan finite element, ya, itu bisa diketahui mana bagian-bagian yang kritik. Kemudian di kapal itu ada namanya daerah yang perlu pemantauan, ya, perlu pemantauan khusus, karena daerah tersebut sering mengalami kerusakan. Misalnya di daerah bracket, di daerah sepertiga daripada cargo hold, itu perlu diperhatikan. Kemudian frekuensi dan tingkat riwayat daripada kapal tersebut dalam operasionalnya, dari assessment daerah yang mengalami, sangat sering mengalami benturan-benturan, itulah yang kita jadikan sebagai critical area. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yaitu pada daerah-daerah misalnya haluan di bagian atas, yang tumpuannya tidak ada, itu biasanya ada namanya access control, karena biasanya mudah retak dan sudah mengalami mudah deformasi, terjadi buckling dan lain sebagainya. Dan itulah disebut dengan ship structure access control. Kawan-kawan semua, itulah kira-kira yang bisa kami berikan. Jadi kita mulai dari awal lagi, bahwa semua kapal yang besar, biasanya yang ukurannya ya relatif besar, dan dikonsultasikan ke badan klasifikasi atau recognized organization atau kepada pemerintah, apakah kapal kami membutuhkan ship structure access manual atau tidak. Dan bila itu sudah dilakukan, maka mintakan approve kepada pemerintah atau approve kepada recognized organization. Demikianlah kira-kira dari kami, dan itu manfaatnya tadi apa yang sudah kita lakukan ini untuk kepentingan pemeriksakan kepada daerah-daerah konstruksi yang kritis. Demikian dari saya, semoga ilmu yang saya berikan sedikit ini bisa bermanfaat bagi para mahasiswa, para pemain-pemain baru, operator kapal, atau siapapun yang terlibat yang baru di kapal. Ini bisa dijadikan bekal, dan bagi yang sudah berpengalaman bisa diskusi dengan saya, dan bagi yang sudah canggih bisa memberikan masukan kepada saya, sehingga saya akan bisa memberikan lagi yang kira-kira video-video yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.